berarti identik dengan cerita ketakutan. Akhirnya perasaan yang gak enak di dada ini dilabeli sebagai ketakutan dan kekurangan. Ini ada kondisi di mana seorang istri itu tahu kalau dia sedang diselingkuhi oleh suaminya. Hmm. Cuma karena kondisinya punya anak, si istri ini mencoba untuk biasa-biasa aja di depan Hmm. anak. Nah, tapi untuk di belakang itu jadi masalah besar ketika Hmm. cuma berdua sama suaminya aja. Nah, kira-kira untuk menghadapi hal seperti itu, kita harus seperti apa ya, Mas? Nah, jadi ketika misal si istri ini misal diselingkuhi sama suaminya, nah tapi dia bertahan gara-gara sudah punya anak. Nah, ini kan berarti ada identitas yang apa ya, yang terlibat gitu loh. Ada perasaan-perasaan yang itu pendamanya terlibat satu sama lain membentuk gestalt. Jadi mungkin ada rasa ketakutan, terus ada rasa kekurangan finansial juga. Kan dia takut ketika dia cerai sama suaminya, dia nggak bisa hidup sendiri kan, nggak bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi banyak lah, banyak pendaman emosi yang terkait dalam satu kejadian. Nggak selalu itu satu spektrum emosi, nggak selalu itu satu jenis emosi saja, nggak selalu itu satu jenis identitas saja. Jadi bisa jadi gabungan beberapa perasaan dan gabungan dari beberapa identitas yang membentuk keseluruhan diri fiksi kita. Jadi ya harus disadari apa adanya. Jadi ketika si suami selingkuh, kemudian kita muncul apa nih rasanya? Takut kalau cerai, kan rasanya entah itu ceritanya gimana pun di kepala, rasanya itu ya gitu-gitu aja, rasanya nggak enak di dada, udah pasti itu. Kemudian ceritanya itu macam-macam, mungkin suara di kepala ini bilang, ah kok kok suamiku selingkuh, tapi aku kayaknya nggak bisa cerai deh. Nanti yang ngurusin anakku siapa? Nah, itu kan berarti identik dengan cerita ketakutan. Akhirnya perasaan yang gak enak di dada ini dilabeli sebagai ketakutan dan kekurangan. Jadi seluruh perasaan gak enak ini disadari apa adanya. Ketika disadari, perasaannya runtuh, lenyap, kemudian kita muncullah euforia dan kemudian kita ngeflow aja. Kayak layangan lah, biarkan angin semesta membawa kita kemana saja yang dia mau. Oke, Mas. Nah, tapi sebelum hal kecurigaan itu muncul, biasanya itu para istri-istri itu merasa seolah-olah tuh seperti dipenjara sama si suami gitu. Atau dalam tanda kutip itu si istri itu harus menuruti semua apa yang dimau sama suami. Hmm. Nah, kira-kira yang perlu disadari itu rasa yang mana dulu ya, Mas? Ketakutannya kah atau keresahannya kah? Oke, jadi gini, ketika kita punya atau kita dapat pasangan itu yang terlalu membatasi, banyak aturan, kemudian posesif, kita nggak boleh ngapa-ngapain, jadi yang cewek itu nggak boleh ngapa-ngapain, dikurung di rumah, intinya banyak aturan lah. Nah, itu biasanya kecilnya, ayahnya atau ibunya itu terlalu disiplin, terlalu memberi dia banyak aturan, sehingga identitas yang terbentuk, tercetak di dalam diri fiksinya adalah identitas yang diri yang tidak bebas. Dan kemudian diri yang tidak bebas berkembang menjadi case-case semacam ini. Jadi semacam kayak mendapatkan suami yang banyak aturan, ngelarang ini itu, dan lain-lain. Jadi semua asalnya itu pasti interaksi kita sama orang tua kita atau saudara kita atau kejadian-kejadian di masa kita waktu masih kecil yang membentuk samskara, yang membentuk pusat samskara sama pusat identitas diri kita. Jadi tetap perlu disadari perasaan yang muncul ketika case-nya terjadi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Kita sudah menyadari hal tersebut dan juga kita sudah mengambil keputusan dan akhirnya katakanlah keputusan akhirnya cerai. Namun timbul permasalahan baru atau ketakutan baru yang mana ketika nanti kita cerai, takutnya kita nggak diterima nih sama orang lain karena status kita yang entah itu janda ataupun duda. Nah, untuk mengatasi ketakutan hal yang seperti itu nih Mas, kadang kan jadi pertanyaan banyak orang juga nih, aduh cerai nanti masih ada yang mau nerima atau enggak ya. Nah, itu seperti apa ya Mas? Ya jangan diatasi, dibiarkan muncul perasaannya apa adanya. Jadi tidak perlu rasa takutnya itu diatasi, kemudian kita jadi berani, enggak. Ketika kita menghindari rasa takutnya, kita melawan rasa takutnya, ya kita tambah takut.
Karena ketika kita melawan, kita memberikan energi atensi kita ke ketakutan tersebut dan ketakutannya malah makin besar. Jadi ketika kita biarkan apa adanya, dia malah runtuh dengan sendirinya. Karena ketika kita biarkan ya apa yang sebetulnya tidak nyata ya akhirnya disadari sebagai tidak nyata atau maya atau ilusi. Jadi ketika itu dibiarkan, ilusi akan kembali menjadi ilusi lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Riko buat masukannya. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.